Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawmi wa syarri ma ba'dahu. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف خير القرون قرني ثم الذين يلونهم صدق الله العظيم. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Mujamma' Permata Bintaro, para tuan-tuan guru sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Aqsa baik yang online ataupun offline berada di masjid. Kaifa asbahtum? Apa kabar pagi hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Semoga solat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Permohonan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah semoga Allah kabulkan. Kita doakan, mungkin ada yang sakit dari jamaah kita, semoga Allah sembuhkan sakitnya, amin. Yang lagi ada acara di luar, mungkin tugas keluar kota, semoga Allah mudahkan tugas-tugasnya. Yang punya masalah, problem, Allah berikan makhraj, solusi, jalan keluar. Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih meneruskan bagian kedua dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu sahabat yang kelima. Siapa namanya? Abdurrahman bin Aufin radhiyallahu anhu. Punya keistimewaan beliau sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, bagian kedua ini kita akan membahas kontribusi Abdurrahman dalam perjalanan dakwah di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang saudagar ulung, ya. Ketika dia hijrah dari Mekah ke kota Madinah, beliau minta ditunjukkan oleh orang Ansor di mana pasar. Di mana pasar? Ya, pasarnya di mana? Satu saja ditunjukkan. Ditengok, di lapangan Ma'rifatul Medan, oh ini bahaya ini. Pasar di Madinah ini hanya dikuasai oleh oligarki Yahudi. Bahasa saya begitu. Ini tidak adil ini.
Akhirnya dia izin kepada Rasulullah SAW satu pekarangan agar dibuat pusat markas market, central market, untuk menyaingi market pasar yang dikuasai oleh oligarki Yahudi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau dipersaudarakan oleh seorang sahabat Ansor namanya Sa'id ibn Rabi. Siapa? Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini seorang Ansor. Ya. Walamma qadiman al-Madinah al-Munawwarah, ketika beliau sampai di kota suci Madinah al-Munawwarah, akha ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah persaudarakan. Akha yu'akhi, dipersaudarakan satu-satu. Makanya Bapak Ibu dicatat, pada awal-awal mula hijrah itu ayat-ayat yang mengetengahkan tentang waris atau persaudaraan yang tidak ada hubungan darah bisa mendapatkan waris. Ini awal-awal. Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya adalah supaya subsidi silang. Ini tahun 1 sampai 2 saja nih. Bukan sampai 2 tahun. Jadi orang sahabat kita muhajirin yang kurang, jika dipersaudarakan oleh Nabi dengan sahabat Ansor tadi, dan sahabat Ansor tadi yang kaya meninggal, orang muhajirin dapat waris. Tapi begitu turun ayat nanti dalam surah An-Nisa ayat terakhir, ya, landasan tentang waris tadi yang berdasarkan ikha persaudaraan dihapus, mansukh. Ya, makanya waris itu syarat-syaratnya mendapatkan dia harus ada hubungan perkawinan, pernikahan. Oke? Ya, suami istri dulu sebelum menikah nggak ada hubungan apa-apa. Begitu menikah, jika meninggal suami, istri dapat. Kalau punya anak 1/8. Tak punya anak mereka menikah 1/4. Istrinya meninggal, ya, tak punya anak, suaminya setengah. Tak punya anak, tak punya anak setengah, punya anak 1/4. Itu bagian suami dan istri. Tidak ada istri ngambil separuh harta suami, tidak ada. Berarti kalau dia melebihi separuh lagi geni dalam perutnya itu orang perempuan itu. Wow, saya tidak enak, masa saya dapat cuma 1/8 atau 1/4. Memang begitu jatahnya, Bu. Saya bikin separuh. Oh, api dalam perut ibu. Geni ku, mawa iku, umup. Tak ada berkah. Itu udah diatur dalam Islam. Ayat-ayat waris itu ilmu matematika dasar. Bilangannya pecahan, Pak. 1/1, bukan satuan. 1/1. Terperinci. Berarti dahsyat ilmu waris itu. Ya, kalaupun meninggal juga nggak dibawa lagi matinya. Singkat cerita, saya ingin kembali ke sini. Dipersaudarakan siapa tadi? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Tengok Pak kisahnya. Ya, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi Bapak Ibu adalah orang yang punya harta banyak. Ini aksarul ansar malan. Aku adalah salah satu sahabat Ansar penduduk Madinah aksaru malan, yang banyak hartanya. Fa uqassimu mali nisfaini. Aku bagi hartaku 2 bagian. Wali imra'atani. Aku punya 2 istri. Sa'ad bin Rabi punya 2 istri. Tengok ini kisahnya antara dialog Sa'ad bin Rabi' al-Ansari dengan Abdurrahman ibn Auf. Fanzur a'jabahuma ilaik. Qasamaha li utallikuha fa idza qadat iddatuha fatajawwazha. Mana yang cocok? Dahsyat ya, puncak ukhuwah yang dahsyat. Kau tengok, sekiranya saya tolak ini istri saya yang satu, inqadat, habis mata iddahnya, fatajawizha, kata Sa'ad bin Rabi', boleh kau nikahi. Kalau perempuan ditalak itu ada jeda sekitar 3 kali suci atau 3 kali haid, masa iddah namanya. Setelah itu boleh orang lain melamar atau menikah dengan dia. Sampai sedemikian itu dialog
antara siapa tadi? Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Faqala Abdurrahman bin Auf, tengok, Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malika wa dullani 'ala suq. Allah, semoga Allah melimpahkan selalu keberkahan pada keluargamu dan aset-aset harta bendamu. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah, kata Abdurrahman bin Auf, mendoakan saudaranya yang dipersaudarakan tadi. Jadi satu orang Ansar dipersaudarakan satu orang Muhajirin. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' ini. Dahsyat. Semoga Allah memberkahi hartamu wahai saudaraku, keluargamu. Satu saja permintaan saya. Dullani 'ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Yang Bapak udah tengok sekarang kondisi pasar, ya kan? Viral kan? Sepi, Pak. Sepi. Saya juga ada jadwal rutin di Blok B itu, Masjid Fathahilah lantai atas. Memang sepi, Pak. Hancur semua. Ya. Sepi sekali, Pak. Kasihan mereka. Cari 2 juta, 1 juta sekarang susah, Ustaz, sehari saja. Dulu kami tengok, maka memang harus dikuasai itu pasar. Orang-orang soleh, pedagang-pedagang muslim itu juga. Ya. Kalau tidak, Pak, wallahu alam bisawab. Drastis, Pak. Ya. Perkembangan teknologi, maka udah diusulkan itu salah satu aplikasi itu yang merusak itu, Bapak Ibu tahulah, online, saya tengok pakai kotak-kotak itu. Jadi ruangan segini, mungkin kalau satu masjid ini bisa berapa kotak orang itu ngomong barang di sini online. Nggak usah kita sebutlah apa mereknya itu. Itu menghancurkan. Belum lagi yang e-commerce lagi, wallah, beri ongkir apa, waduh. Ini juga sebagai pukulan telak sekaligus pecut agar bisa teknokrat, orang-orang yang ahli IT muslim juga bisa mengimbangi nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah taala, fadalluhu ala sukin Bani Qainuqa. Setelah itu kaum Ansar memberikan petunjuk, mengantarkan sahabat Abdurrahman bin Auf di pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini pasarnya dekat Masjid Quba sekarang. Dulu di situ, sekarang udah nggak ada. Kita tahu Bani Qainuqa ini punya perencanaan jahat juga kepada Nabi kan. Udah kita bahas dulu awal-awal dulu bagaimana persekongkolan pengkhianatan pertama orang Yahudi di Madinah. Ada 3 suku besar Yahudi di Madinah. Masih ingat? 1 Bani Qainuqa sudah dapat. 2 Bani Quraizah. 3 Bani Nadir. Ada 3 Bani Nadir. 3 komponen masyarakat Madinah, Muslim, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Tiga suku Yahudi ini nanti semua tereliminasi, terbuang dari habitatnya di Madinah. Karena apa? Kesalahan mereka yang mereka buat. Lambat laun perjalanan waktu berganti, mereka tereliminasi. Bani Qainuqa punya sesekongkolan. Bani Qainuqa ini menguasai pasar, Pak, domestik kota Madinah waktu itu. Farabiha syai'an min aqatti wa samnin wa tazawwaja imra'atan minal ansar. Setelah itu beliau berdagang, mula-mula dagang bahan pokok makanan, keju. Samnin itu keju, Pak. Keju kalau Bapak, keju yang diparut, keju. Setelah itu Abdurrahman bin Auf bisa menikah dengan seorang wanita Ansar. Wa ja'a ba'da ayyamin wa 'alaihi atharu safrah. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhaimun ya Abdurrahman yas'alahu an akhbarihi. Satu saat dia datang menghampiri Nabi, Pak, tengok. Ada berkas safrah, ya kekuning-kuningan lah begitu di wajahnya,
Ya mungkin orang pasar dagang mungkin agak lusuh, kotor dikit. Nabi kemudian tanya, Muhaimun ya Abdurrahman, maksudnya apa kabar kamu? Bagaimana kabarmu? Yas'alu an akhbari. Faqala ya Rasulullah tazawwaztu imra'ah minal ansar. Wahai Rasulullah, saya sudah menikah dengan wanita Ansor ya Rasulullah. Fama suqta fiha ai madza kana mahruha. Apa yang kau buat untuk mahar? Hijrah enggak bawa apa-apa. Maharnya apa kamu menikah? Faqal waznu nawah min adh-dhahab. Ya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aulim walau bisyah. Ya, sedikit emas ya Rasulullah, kayak cincin emas begitu. Nabi menyuruh Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyah. Kalau begitu buat walimah walaupun hanya motong 1 ekor kambing. Nah, inilah sunnahan mengiklankan, menampilkan pernikahan supaya tidak ada fitnah. Nabi menyuruh aulim. Jadi nikah itu nggak boleh diam-diam, diundang temannya. Makanya ada saksi, Pak. Tidak bisa perempuan menikahkan dirinya sendiri, harus ada 2 orang saksi adik. Kalau menikahkannya itu zina namanya itu. Oh. Kalau begitu buat syukuran, bahasa kita syukuran walimah. Walau bisa syah one good, 1 ekor kambing. Nah, ini kisahnya hadis asbabul wurud. Fakana Abdurrahman ibn Auf yaqul falaqad ra'aitani walau rufi'tu hajaran rajautu in asbahtu tahtahu zahaban awi fiddah. Ya Rasul, engkau tengok kondisi saya, ya insyaallah berangsur baik, ya membaik perlahan-lahan. Ini Bapak Ibu sedikit kisah Abdurrahman bin Auf, di mana beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali masuk Islam, 8 orang pertama kali masuk Islam, 11 dari kalangan sahabat laki-laki dan 4 wanita yang hijrah ke negeri Habasyah pertama kali. Kemudian beliau juga hijrah nanti ke kota Madinah. Sahabat yang tidak pernah absen dalam setiap pertempuran yang terjadi di zaman Rasulullah, mulai peperangan pertempuran Badar, Uhud, Khandaq, Ahzab, semuanya beliau ikut. Syahid Abdurrahman bin Auf Ghazwat Badar. Abdurrahman bin Auf mengikuti peperangan Badar, wa Uhud, perang Uhud, wal Khandaq, dan perang Khandaq, wa bai'atur Ridwan, dan perjanjian kesetiaan di Bai'atur Ridwan. Bai'at itu adalah komitmen kesetiaan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wa Fathu Makkah, dan juga ikut dalam peristiwa Fathu Makkah. Yaqulu Sa'ad bin Jubair meriwayatkan tentang Abdurrahman bin Auf, kana maqamu Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'id bin Zaid kanu amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qital. Mereka yang disebut tadi nama-namanya di depan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid adalah orang-orang yang berada di sop pertama kali, garda depan setiap terjadi pertempuran. Fil qital wara'aha fis shalah, mereka orang-orang yang berada langsung di belakang Rasulullah SAW kalau salat. Jadi Pak, ada ilmu ini yang di belakang imam, ini ilmu fikih. Kalau ada apa-apa itu dia berhak, makanya dia harus orang yang fakih, ngerti dia. Imam punya batal, imam punya pingsan, imam enggak keluar suaranya, dia harus masuk ke situ mengganti. Jangan orang yang amah, orang yang umum. Tengok ini orang-orang kaliber semua, kibarus saksiyah, orang-orang yang kibarus saksiyah, orang-orang mulia semua ini tadi yang disebut. Nabi imam, beliau belakang Nabi SAW. Kalau terjadi apa-apa langsung badal. Ya, jangan orang yang amah nggak tahu mengerti hukum, baca Quran nggak tahu. Makanya yang di belakang imam itu langsung besar juga tanggung jawabnya, Pak. Nanti kalau imam lupa diam aja, ya kan? Yang ngingeti tambah yang di ujung. Ya, dia ngapain dia? Ya dia siap-siap kalau ada apa-apa trouble dalam tanda kutip imam, dia yang mengganti.
Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa nama sahabat tadi. Kama kana Abdurrahman bin Auf, ya, mimman yufta ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf termasuk juga orang-orang yang memberikan fatwa, ya, di zamannya. Wa kana katsirus shadaqat wan nafaqat 'ala al-jihad fil ahdi nabawi. Tengok kontribusi beliau, Pak. Berarti ini orang ini orang kaya sekali, Pak. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk, semua orang-orang kaya, Pak. Berarti memang harus dipegang kekayaannya. Nah, kalau bahasa saya, pengusaha muslim Indonesia harus banyak yang mengelola tambang, mengelola minyak, gas, harus semua, batu bara, nikel. Orang-orang muslim yang kuat harus itu. Tengok, dia mengolah pasar, Pak. Orang yang banyak memberikan kontribusi setiap terjadi pertempuran, karena perlu logistik, perlu persenjataan, perlengkapan. Abdurrahman bin Auf yang menyiapkan. Hatta tasaddaqa bi syatri malih, sampai satu saat dia donasikan, ya Rabb, separuh daripada hartanya. Summa tasaddaqa bi 40.000 dinar, kemudian dia bersedekah dengan 40.000 dinar. Dinar emas atau perak? Bagus, emas. 40.000 dinar. Pak, 1 dinar itu setara dengan, ditulis, 4,25 gram emas 24 karat. Dia 40.000. Ayo yang bagian akunting, treasury, berapa itu berarti? Berapa miliar? Ekuivalennya tengok, 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. 1 gram emas 1.200.000 atau 1.500.000. Dia menafkahkan hartanya waktu itu, di zaman itu, 4.000 dinar. Nah, tolong dibantu saya dikalikan berapa? 4.000 dinar. Summa hamala ala 500 fars, mempersiapkan 500 orang pasukan berkuda. Pasukan berkuda ini kalau nanti menang, Pak, dapat berapa dia ghanimahnya? 1 bagian atau 2? Halo? Yang pasukan berkuda kalau bertempur dengan musuh, mereka dapat bagiannya nanti 2 atau 1? Dapat 2 dengan kudanya. Beda yang kavaleri. Tahu kavaleri? Yang jalan kaki, dia dapat 1 bagian. Tengok, 500 prajurit dengan persenjataan lengkap berkuda dia siapkan. Berapa tadi yang 4.000? 14 miliar di waktu itu. 14 M ya? 18 M. Karena emas sekarang itu 1, mungkin. Sekarang 1 gramnya itu 1,2 atau 1,3 mungkin. 1 dinar setara 4,14 gram emas. Lah dia 4.000 dinar. Allahu Akbar. 500 pasukan berkuda dia siapkan semuanya. Dia siapkan. Dia yang mempersiapkan itu semua. 500 kuda. 1 ekor kuda berapa kira-kira? Allahu Akbar. Dahsyat Abdurrahman bin Auf. Pantas kalau masuk surga tanpa hisab beliau. Dijamin langsung masuk surga. Wa 500 rahilah. 500 pasukan kavaleri. Rahilah itu kavaleri. Kalau fars pakai kuda dia. Kalau sekarang mungkin bukan kuda apa, Pak? Tank. Ya ke? Berarti kan perlu beli alatnya lagi itu. Allah. Wa kana aktsaru malihi minat tijarah. Bagaimana dia dapat aset itu, Pak? Dari mana? Bisnis berdagang. Memang Rasulullah SAW bersabda itu, dari 100 pintu rezeki itu 99 itu berdagang. Satunya selain berdagang. Ya, makanya sahabat-sahabat dulu semua banyak yang berdagang. Ya, kita bisa berdagang sama bekerja juga bisa ya. Online dan seterusnya. Online lagi ya kan? Online pakai grup. Ya. Wakila innahu a'naqa fi yawmin wahid 30 abdan. Ya Rabb radhiyallahu an. Pak, dia 1 hari bisa membebaskan 30 budak.
Allahu Akbar. 30 budak satu hari dia bebaskan, yang masuk Islam dia beli. Satu orang budak yang diperbudak dia merdekakan, itu berapa ribu dinar. Dahsyat ini Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Ya, orang-orang yang dengan kekayaannya didedikasikan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, Masya Allah. Semoga di barisan kita kaum muslimin ada nanti Abdurrahman bin Auf yang baru. Amin. Ya, harus ya, yang mensupport dakwah, yang mensupport ya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Walamma syahida Abdurrahman ghazwata Uhud kana mimman sabata waliyan nas wa usiba Abdurrahman fi ghazwati Uhud fankasarat muqaddimati asnani. Pada perang Uhud itu kan termasuk perang yang hampir kalah kaum muslimin sesungguhnya. Walaupun setelah itu musuh kocar-kacir. Kalau Bapak nanti ke medan Uhud bisa ditengok itu miniaturnya itu. Pasukan kaum muslimin bersama Rasulullah berangkat dari kota Madinah menuju Uhud. Ya, Uhud di Madinah ya. Kemudian orang-orang munafik ngompor-ngompori sehingga dari pasukan Rasulullah SAW itu 1000 ya, sepertiganya balik lagi ya. Tinggallah ya 700 ya, 300 orang itu kabur, terpengaruh, terprovokasi oleh manuver-manuver gembong munafik, buzzer-buzzer yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang satu sahabat yang tetap komitmen ikut bersama Rasulullah SAW di Ghazwat Uhud. Kalau kita teringat Ghazwat Uhud, perang Uhud, disitulah pentingnya sebuah ketaatan kepada instruksi komandan. Pasukan pemanah yang ditugaskan Rasul di Jabal Rumat. Gunung Uhud itu gunung di surga nanti Pak, gunung yang terindah terpanjang Pak. Makanya yang belum ke sana, tapi tidak ada kesunahan Bapak mendaki, tidak ada. Nah, di belakangnya itu ada small mountain gitu, bukit atau gunung yang agak kecil, itulah yang disebut dengan Rumat Mountain, yarhamkallah, Jabal Rumat. Pasukan sniper kalau sekarang, pasukan Rumat pemanah khusus Rasulullah tempatkan di situ. Kaum muslimin waktu itu menengok pasukan Abu Sufyan, kafir Quraisy sudah mulai kelimpungan. Kaum muslimin di bawah sudah ambil harta rampasan perang. Nabi sudah kasih instruksi, apapun yang terjadi, yarhamkallah, kalian pemanah ulung jangan turun dari gunung. Apapun yang terjadi, sebelum ada instruksi dari saya, kata Rasul. Ditengoknya semuanya sudah ambil harta rampasan perang, tergiur saja. Sampai kemudian mereka turun, Abu Sufyan dengan pasukannya, Khalid bin Walid dengan pasukannya berbalik arah, memukul dari belakang, ya, dari arah berlawanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sampai di sini disebut Abdurrahman bin Auf, ya, fangkasarat muqaddimatu asnani, gompel gigi depannya ini. Ini gigi apa? Seri ya. Gompel, tahu gompel? Pecah. Wajuriha asrah zirohat. Beliau tertusuk, terluka 10 tusukan. Abdurrahman bin Auf. Ba'duha fi rijlih, sebagian di kakinya 10 itu. Kena panah, kena pedang. Fakana fihi arjun bisababi zalik. Ya, terjadi pada bulan Sya'ban, ya, Bapak Ibu juga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun ketiga Hijriah. Bu'itsan Nabi SAW Abdurrahman bin Auf ala ra'si sariyah ila daumatil jandal liyuqatil bani Kalb. Pernah Rasul mengutus Abdurrahman bin Auf sebagai panglima untuk
menghadapi peperangan suku namanya Bani Kalab, ya, di salah satu tempat namanya Daumatul Jandal, ya, di jazirah dekat kota Madinah di jazirah Arab. Farau minal muwajahah wa amarahu an yatazawaja ibnah mulkihim. Setelah nanti Bani Kilab kalah, Nabi menyuruh untuk menikah dengan salah satu wanita dari Bani Kalab. Dan Bani Kalab benar kelimpungan, kalah di bawah pimpinan Abdurrahman ibnu Auf. Idza fatahallahu alaih, kalau Allah kemudian memberikan kemenangan. Faqala lahu hakadha fagtanim ya ibnu Auf ghadan bismillah. Demikianlah kata Rasulullah, berangkat kau esok pagi dengan menyebut nama Allah. Fajahada fi sabilillah sallallahu tuqatil min kufrin billah. Kau berangkat untuk melawan, menghadapi orang-orang yang kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lakita syarafan fakabbir wa idza zaharta fahallil. Kalau kau bertemu dengan pasukan yang besar, Rasul memberikan wasiat, takbir kau. Di sinilah kemudian Bung Tomo dulu, Bung Tomo. Jadi para pejuang kita itu bukan sembarangan orang. Nabi, kalau kau menghadapi pasukan yang banyak besar jumlahnya musuh, takbir kau. Dan suara pekikan takbir itu di medan tempur, medan jihad, membuat rontok secara psikologis musuh. Orang yang enggak kenal Allah kemudian mendengar Allah, kaget dia, takut, Pak. Disinilah dulu disebut sejarah negeri kita ini, Bung Tomo itu dengan apa? Arek-arek Suboroboyo dengan apanya, Pak? Pekikan takbir itu. Bukan sembarang. Ini wasiat Nabi. Kalau kau berhadapan dengan musuh yang lebih banyak, takbir kau, kata Rasulullah SAW. Ya, Allahu Akbar. Ya, di sini ada riwayat yang sahih. Ya, wa idza zaharta fahallil. Ya, kalau engkau zaharta menang, fahallil. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Bukan sombong menepuk dada. Siapa dulu panglima, tidak. Tapi tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali hanya dari Allah Taala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza habatta fa ahmid wastaghfir. Fahmad wastaghfir. Kalau kau terjun ke arah bawah, ya, ucapkanlah istighfar dan hamdalah, alhamdulillah, astaghfirullah, wa aksir min zikri, perbanyak untuk menyebut namaku, kata Rasulullah SAW. Asa an yaftaha baina yadaik, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan di bawah kepemimpinanmu. Fa in futiha ala yadaika fatazawwad binti mulkihim. Kalau kau menang nanti, kata Rasul, ambil salah satu dari ghanimah harta rampasan perang, anak perempuan daripada raja Bani Kilab tadi. Masya Allah. Fa akhadha Abdurrahman al-liwa. Abdurrahman kemudian membawa panji. Pak, dalam pertempuran panji ini penting. Tahu panji? Bukan panci, panji, liwa, bendera. Ini simbol, Pak. Jangan sampai jatuh dia. Abdurrahman yang membawa bendera panji tersebut. Ya, fa akhadha Abdurrahman ibnu Auf liwa. Sara Abdurrahman bi jaishihi. Abdurrahman bin Auf memimpin pasukannya. Kanu sab'ah rajul. Ya, waktu itu pasukannya berjumlah 700 orang. Ya, kapeleri. Hatta qadima Daumatul Jandal, sampailah di satu tempat namanya Daumatul Jandal. Famakasa salasata ayyam, berada di sana 3 hari. Yad'uhum ilal Islam, bukan langsung diperangi, Pak. Didakwahi dulu 3 hari itu. Bani Kilab tadi yang Nabi suruh memimpin Abdurrahman bin, bukan langsung digempur diam-diam. Tengok, dalam Islam itu dahsyat, ya. Dalam pertempurannya ada adab etika. Etika peradaban mana lagi yang lebih tinggi daripada ajaran Islam, Pak? Tidak ada di dunia. Ini catat dengan sejarah. Mau ekspansi aja masih dikasih 3 hari. Dakwah baik. Jangan ngelawan kalian, ya. Jangan menyerang. Kalau kalian menyerang saya, ya saya
membela diri. Kalau kau damai baik, ya kami baik. Allah, tengok. Bukan ditembaki, dibom dari atas, anak-anak kecil, dah boleh dalam Islam. Makanya di barat itu kalau mereka hanya tercekoki dengan media, nah itu paradigma mereka tentang agama Islam ini jelek sekali mereka menganggap. Karena apa? Media yang dia tengok, bukan sejarah. Makanya kemudian dia datang kayak Piala Dunia di Qatar kemarin. Oh, kok berbeda dengan media yang saya tengok di negara saya? Akhirnya masuk Islam. Benar kan? Banyak kan? Tengok, berbeda apa namanya? Propaganda, double standar propaganda yang dia tengok di media ketika dia hadir di negara-negara yang mayoritas kita. Oh, ini dasar sekeluarga masuk Islam dari Brazil, dari Kanada, tengok. Tengok. Mana ada? Itu salah satu memang itulah ajaran Islam. Ya, 3 hari dikasih waktu, ya, diajak oleh Abdurrahman bin Auf untuk apa namanya? Masuk Islam. Fa aslama mulkuhum. Rajanya Pak masuk Islam, ya, namanya Al-Asba' bin Sa'labah, masuk Islamnya tapi hari yang ketiga, fil yaumis tsalis, wa aslama ma'ahu wa aslama ma'ahu nasun katsirun min qaumihi. Kalau sudah pimpinannya masuk Islam, anak buahnya ikut. Inilah pentingnya pemimpin itu ngerti agama, ngerti Islam. Dirutnya langsung set di sop pertama. Semua JMS, SV, semuanya SPP, semua ikut semua itu. Tengok, rajanya mana ikut semua. Itu pentingnya orang soleh itu ambil jabatan. Jangan ganggu ini masjid selama saya ada di sini. Wah, jadi bemper dia, pembela Allah. Jangan coba-coba ganggu ke program masjid di kantor ini. Bemper dia. Oh, bagus itu. Bukan tembang ngerecoki, di mata-matai yang ngisi. Ngapain mata-matai orang ceramah? Orang yang disampaikan ayat Allah, hadis. Oh, tengoklah Pak, tengok Pak. Begitu rajanya masuk Islam, semua ikut kaumnya. Berarti apa? Saya simpulkan gitu. Situlah strategisnya pemimpin itu. Tapi kalau dia bedukul kabeh anak buah, wis bedukul kabeh. Allahu Akbar. Saya yakin, Pak. Ya, dirut atau salah sudah dapat ikut semua itu, manajer JM, minimal pertama ketakutan dulu dia. Benar kan Pak? Itulah pentingnya tadi. Dari kisah tadi ini, apa namanya, rajanya masuk Islam, kemudian yang lain masuk Islam juga. Allahu Akbar. Wa aslama ma'ahu nasun katsirun min qaumihi wa aqama Abdurrahman ibn Auf, ya, wa tazawwada Abdurrahman bin Auf ibnatahu, ya. Abdurrahman bin Auf sesuai wasiatnya Nabi tadi kemudian menikah dengan anaknya Al-Asba' binti Sa'labah, ya. Summa qadima biha Al-Madinah. Setelah itu datang Abdurrahman dengan pasukannya 700 orang tadi menghadap Nabi ke kota Madinah. Fakanat awwalu, ya, kalbiyatin yatazawwad Quraisy. Itulah awal mula sejarah wanita Bani Kalab yang dinikah oleh seorang Quraisy. Abdurrahman bin Auf dari suku Quraisy, ya. Wa anjaba minha al-faqih Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dari pernikahan Abdurrahman bin Auf dengan anak raja Bani Kilab tadi, lahirlah seorang anak yang faqih, ya, namanya Faqih bin Abi Salamah Abdurrahman ibnu Auf. Ini Pak. Selanjutnya kontribusi beliau lagi. Wa syahida Abdurrahman bin Auf Fath Makkah. Beliau ikut dalam Fathu Makkah. Apa arti Fathu Makkah, Bapak Ibu? Biar tahu. Pembebasan kota Mekah, damai, peace. Ya, tahun keberapa Fathu Makkah? Tahun keberapa Pak? A tahun 1, B tahun 2 Hijriah, C tahun 3, D tahun ke-6, B, C, D, E tahun ke-8. Mana yang benar? Ayo, ya. Tidak sampai 2 tahun setelah Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah tahun ke-6, berarti tahun ke-8.
terjadilah Fatu Makkah. Semua penduduk Makkah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kecuali yang menghalangi Nabi dan sahabat di jalan, mendapatkan konsekuensi tersendiri. Wa syahida Abdurrahman Fathah Makkah. Abdurrahman ikut Fatu Makkah. Fa arsala an-Nabi sallallahu Khalid bin Walid ila Bani Huzaimah. Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghadapi Bani Huzaimah ba'da Fath Makkah, setelah Fatu Makkah. Faqutila minhum Khalidan khata'an. Khalid ketika itu ada salah satu kesalahannya, ya terjadi pertempuran lah begitu, kebaca orang meninggal. Fawad dan Nabi SAW al-qatla wa atahum saman ma akhadha minhum wa kana Banu Huzaimah qad qatalu fil jahiliyah Auf ibnu Abdul Auf walidu Abdurrahman bin Auf. Ya, ada satu sejarah Bapak Ibu di mana Bani Huzaimah ini dulu pernah memerangi datuk-datuknya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, ya. Wa qatalu al-Fakih Ibnul Mughirah, juga mereka memerangi Fakih Ibnul Mughirah, ya. Amma Khalid, pamannya Khalid bin Walid. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian berkata kepada Bani Huzaimah, innama qataltuhum li'annahum qatalu ammak. Kami memerangi mereka ini karena bukan memerangi ayah-ayah saya, kakek-kakek saya, karena memerangi pamanmu wahai Khalid bin Walid. Wa qala Khalid innama qatalu abak. Khalid menjawab, Bani Huzaimah ini memerangi datuk-datuk atau ayah-ayahmu. Wa ghuluz fil qaul. Faqala Nabi SAW la tasubbu ahadan min ashabi. Ya, mereka kemudian mengucapkan kata-kata yang keras begitu. Nabi kemudian mengingatkan jangan sampai terjadi salah satu sabba yasubbu, cela mencela di antara kalian. Fa inna ahadakum law anfaqa misla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadin wala nisfahu. Sekiranya kalian menginfakkan, mendermakan semua harta benda emas untuk menyamai keimanan satu dari sahabatku, tidak bisa itu menyamai keimanan sahabatku. Disinilah kedudukan sahabat tadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa syahida Abdurrahman ibnu Auf Tabuk. Abdurrahman bin Auf kemudian ikut juga serta perang Tabuk. Wa shalla Nabi sallam wa ra'a Abdurrahman salat al-fajr fi hadil ghazwah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakangnya Abdurrahman bin Auf pada pertempuran ini. Fa'an al-Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, annahu ghaza ma'a Rasulullah SAW, bahwasanya beliau perang ikut tempur bersama Rasulullah SAW di Tabuk, dalam perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf maksudnya. Fatabarrara Rasulullah SAW qabla al-ghaiti fahamaltu ma'ahu idawatan qabla salatil fajr. Nabi sebelum salat fajar itu qadaul hajah, Abdurrahman lah yang kemudian menyiapkan untuk Nabi SAW air bersuci setelah qadaul hajah sebelum salat fajar. Falamma raja'a Rasulullah SAW ilayya, kemudian setelah Rasulullah SAW usai melakukan itu, ya, menghampiri saya, akhadtu ahraqan ala yadayhi minal idawah, aku ambil tadi sisa air yang saya sediakan untuk Rasulullah SAW dari tangannya. Wa asala badanahu thalatha marrat wa ghasala badanahu thalatha marrat thumma ghasala wajhahu. Beliau kemudian dari sisa air tadi basuh badannya 3 kali, wajahnya 3 kali. Summa dhahaba yujrihu an zira'aihi, kemudian dihapusnya zira'. Tahu zira'? Shibron, zira' ini lengan berarti zira' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Pada khala yadaihi fil jubbah, setelah itu Rasulullah SAW siap-siap untuk melakukan pertempuran melawan
orang-orang kafir Quraisy di perang Tabuk tersebut. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf adalah memang satu sahabat yang punya spesialis di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istimewa di mata Rasulullah SAW dengan kekayaan yang beliau miliki tadi. Beliau nafkahkan di jalan dakwah Islam untuk membela cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan kontribusi Abdurrahman bin Auf dalam masa Khalifah Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kita tahu Umar mengangkat, kalau sekarang saya bilang apa itu kalau di istana, one team press, pertimbangan presiden. Ada 6 sahabat yang diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi penasehat beliau. Di antara 6 itu Abdurrahman bin Auf. Ya, saking mulianya kedudukan beliau. Nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kontribusi sumbangsi Abdurrahman bin Auf pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sudah masuk waktu suruk ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada khilaf salah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.